Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng. Ini putri saya Mentari. Dia akan membantu saya untuk masak-masak, tapi sebenarnya dia pintar juga memasak. Cuma kali ini papa yang mau masak. Nah, teman-teman, di sini ada buah kecapi. Ini pohon kecapi yang buahnya sedang berbuah. Ini luar biasa banyaknya. Sampai di atas pun juga kita lihat sudah pada kuning-kuning. Ini kecapi Betawi, manis sekali, manis sekali. Dan bisa dimakan mentah, bisa juga kita bikin manisan. Kali ini saya ingin mengajak Anda buat manisan kecapi. Ini favorit saya waktu kecil di Makassar. Karena di Makassar persoalannya adalah buah kecapi itu tidak ada yang manis. Ada satu barangkali di Bone itu ada satu pohon dari tetangga namanya Mak Masang. Itu pohon kecapinya manis sekali sehingga semua kita ingin sekali mendapat kecapi dari Mak Masang itu. Tetapi kecapi saya ini luar biasa manisnya. Tetapi saya tetap ingin bagaimana bikin manisan kecapi seperti yang kita bikin di Makassar itu tadi, karena terlalu kecut maka hanya bisa dimakan kalau kita bikin manisan. You should try this. Oke, mari kita lihat. Oh, ini sudah ada satu jatuh. Mentari. Ini taruh di situ. Nanti saya ambil sekalian. Kebetulan ada tangga. Maka kita bisa memilih-milih mana yang coba lihat nih. Kita ambil yang besar-besar aja. Ini besar-besar. Ada di sini lagi. Yes. Mentari, ambil. Lagi. Oke, kita coba lagi yang lain. Yang dekat-dekat aja, nggak usah yang banyak. Nggak usah yang jauh-jauh. Ini ada. Wow, banyak juga kecil-kecil. Tapi kita mau ambil yang besar-besar aja untuk nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, mari kita. Saya rasa cukup dulu. Sebagian sudah kita ambil sebelumnya. Saya cuma untuk memperlihatkan buah kecapi ini bagaimana. Ini buahnya. Mudah sekali, tinggal di ini. Dan bisa langsung dimakan. Manis sekali. Wait, how do you? Yep. There you go. Cuma dia tidak ngelotok seperti rambutan. Jadi masih dagingnya melekat di dagingnya masih melekat di buah. Nah, daging buah ini pun manis. Sehingga kalau kita mau makan mentah bisa. Cuma daging buah ini yang kalau di kampung saya di Makassar ini yang kemudian dijadikan manisan. Nah, mari kita coba buang ini di tempat sampah. Oke. Caranya adalah mudah sekali. Yaitu kita kupas saja. Seperti kupas mangga, seperti kupas buah-buahan lainnya. Ini mudah sekali. Kalau di negara-negara barat itu motongnya pisau begini. Kali ini kalau negara barat begini. Alasannya supaya kita tidak menyakiti orang lain. Tapi kalau kita di Indonesia rasanya kok lebih gampang begini, dan rasanya juga tidak akan menyakiti orang lain. Ya. Ini. Nah, lalu kemudian kita tinggal potong aja begini. Ini di dalamnya ada biji yang tadi kita makan itu. Ini bijinya bisa kita ambil. Nih, semacam ini. Tapi bisa juga dibuat manisan. Jadi biji dan anunya bisa dibuat manisan. Ini kasih begini. Ini sudah bisa. Jadi buat manisan. Nah, kemudian karena ini memang agak sedikit bergetah,
maka ini kita rendam dulu di air asin, air garam. Ini yang sudah kita potong sebelumnya. Kalau Anda lihat, ini adalah sudah berupa dipotong-potong dan direndam semalam dalam air garam. Gunanya adalah untuk menghilangkan getahnya, karena di kulit ini ada getahnya. Ya, jadi inilah semalam dikasih air garam. Setelah itu, namanya manisan harus dikasih gula. Itulah sebabnya kita pegang ini dulu, bentar. Take this one. Kita ambil. Sekarang ambil lagi nih. Yes. Nah, gula sudah kita siapkan. Ini kira-kira 1/4 kilo. Lalu kemudian water, of course. Sementara kita kasih begitu saja, cukup dulu. Lalu kemudian kita nyalakan apinya. Oke, api menyala. Sebentar lagi dia mendidih. Nah, ini tadi, ini sudah langsung aja. Oh, sebentar dulu. Ininya kita harus kasih ini dulu. Kasih air garam dulu, air gula dulu. Jadi air gula. Gula yang 1/4 ini masukin aja. All of them, of course. Yes. Jadi kita mulai. Yes, ambil, taruh sana. Ini tadi masih terikut, taruh dulu sini. Nah, kita lihat ini gulanya mulai meleleh bersamaan dengan panas. Gulanya meleleh dan dia menjadi air gula pada dasarnya. Ketika sudah mulai meleleh inilah, maka ini yang tadi sudah kita direndam dengan air asin semalam, kita kasih masukkan di dalam air gula ini. There you go. There you go. Nah, oke, mix it. Kalau yang ini belum direndam air garam, jadi belum bisa kita masukkan ke sini. Sekarang bisa kita lihat. Nanti kita sampai berapa lama dikasih air dimasak begini? Ini kira-kira sampai sudah mulai agak asat. Bahasa Jawanya asat itu apa ya? Agak airnya menguap. Lalu nah, paling bagus kalau kita lakukan ini 2 kali atau 3 kali. Jadi bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung Anda mau cepat makannya atau mau lagi lebih sempurna. Maksudnya, hari ini misalnya kita sudah selesaikan ini sampai agak asat. Kemudian kita ambil, kasih keluar. Kecapinya ini kita kasih keluarkan. Kemudian dikeluarkan, biarkan semalam. Kemudian proses ini kita ulang lagi sampai 2 kali, atau bahkan kalau mau sampai 3 kali pun bisa. Jadi lebih bagus lagi kalau 3 kali sebenarnya. Jadi 3 hari pada dasarnya. Tapi saya juga sudah pernah mencoba. Saya bilang coba 1 kali aja deh, biar cepat. Aku udah rindu makan manisan kecapi. Nah, kalau di bahasa Makassar namanya satulu, bahasa Bugis namanya setung. Jadi setung, setulu, kecapi kalau di sini di Betawi. Nah, jadi fungsinya semacam ini sampai dia agak asat nantinya. Lalu kemudian kalau sudah asat, kita keluarkan. Kita keluarkan, maka menjadi, nah ini kita matikan saja dulu ini supaya supaya kita bisa lihat. Ambil ini,
ini adalah yang sudah ini sudah 2 kali untuk dimasukkan di dalam air gula. Jadi dia sudah empuk dan sebenarnya dimakan pun sudah enak. Sudah empuk, udah manis sekali. Memang sudah manis pada rasanya. Makanya saya katakan sekali 2 kali pun kalau kecapinya sendiri sudah manis, sudah cukup. Cuma kalau di kampung saya karena kecapinya sangat kecut, maka nggak mungkin 1 kali, harus 2 kali bahkan 3 kali. Nah, ini sudah dimaniskan. Lalu kemudian kita keringkan. Ini nantinya ditaruh di dalam di wajan, loyang atau apapun. Kemudian dijejerkan untuk dikeringkan. Dikeringkan itu hasilnya keringkan. Kalau panasnya sangat kuat 2 hari. Kalau panasnya kurang kasih 3 hari. Sampai dia berwarna kecoklatan semacam ini. Ini sudah jadi. Yang ini sudah jadi. Ini hasil pengeringan selama 3 hari. Jadi mari kita coba. Kadar airnya menurun. Jadi kadar manisnya dan teksturnya makin lengkap. What do you think? I like it. Do you like it? It tastes like that Chinese candy. Like Chinese candy. It's like candy. Kalau di tempat saya dulu seperti ini makanan seperti dessert, seperti gula-gula permen lah, seperti candy. Nah, dia akan menjadi menipis karena kadar guranya turun, kecoklatan sehingga ada semacam karamelisasi dan teksturnya lembut. It's a little bit hard, if you ask me. That's okay. Bagaimana? Still tastes like Chinese candy. Just like Chinese candy, kata Mentari. So, kita manfaatkan, maka tiap hari saya mengutin yang mentah ini. Lalu kita lihat ada beberapa yang jatuh-jatuh. Lalu saya pengutin untuk dibikin manisan. Tapi kalau ada tamu-tamu saya yang mau makan langsung, mau makan langsung, itu tinggal kita buka dari ini, kemudian menjadi ini, lalu menjadi ini produk jadinya, manisan kecapi. Dua-duanya enak. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan khasana kalau punya kecapi atau ada yang mau jual kecapi, mau dimakan mentah ataupun dijadikan manisan kecapi. Jumpa lagi kita di lain kesempatan.